Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vega Nisrulwaki, mahasiswa semester 6 di STEBI Tanggamus, Lampung. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa dinasti Umayyah. Hal yang melatar belakangi penulisan materi ini, bila dilihat dari perspektif Islam, peradaban Islam pemerintah Bani Umayyah disebut sebagai salah satu masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meski masa pemerintahnya tidak cukup 1 abad atau 91 tahun, tetapi berbagai kemajuan di dalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam. Namun sebaliknya, dia juga dicap sebagai pemerintahan yang membidangi lahirnya pemerintahan monarki hereditis atau kerajaan turun-temurun. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah atau dalam bahasa Arab yaitu Banu Umayyah atau dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafatur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba. Sebagai kekhalifahan Cordoba, nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asham, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Ekspansi di masa dinasti Umayyah. Sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah, Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah di Ilya, Yerusalem, tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dengan penobatannya itu, ibu kota provinsi Suriah yaitu Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah resmi dinobatkan sebagai khalifah, Muawiyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena beberapa wilayah tidak mengakui kekhalifahannya. Reformasi administrasi. Pada masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi, pimpinan pemerintah pusat hanya terdiri atas khalifah, didampingi seorang pejabat yang disebut Al-Kharib atau sekretaris. Di samping khalifah ada majelis penasehat yang terdiri atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Al-Khatib bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran perbendaharaan negara. Kebijakan ekonomi dinasti Umayyah. Gambaran perkembangan ekonomi pada masa Daulah Umayyah diantaranya terlihat dari kepemimpinan beberapa khalifah termasyhur yang berhasil menorehkan perhatian besar pada pembangunan negara dan bertujuan menciptakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fondasi kebijakan ini dipelopori oleh khalifah pertama dan selanjutnya diteruskan oleh khalifah pengganti. Di antara beberapa kebijakan dan sumbangsih para khalifah yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Peranata ekonomi dinasti Umayyah dan pemikiran ekonomi Islam. Dari perspektif sejarah peradaban Islam, pemerintahan Bani Umayyah disebut sebagai masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meskipun masa pemerintahannya tidak cukup 1 abad, 90-91 tahun, tetapi berbagai kemajuan yang dicapai selama pemerintahan ini dapat dikatakan sangat luar biasa. Termasuk ke dalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah, pemerintahan Islam, dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam. Refleksi pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah terhadap ekonomi Islam saat ini. Pada masa dinasti Umayyah, pembangunan perekonomian merupakan salah satu pilar utama yang telah berhasil menginisiasi terbentuknya suatu struktur masyarakat yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama, yang dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengaturan ketatanegaraan, peningkatan dan pengembangan jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan. Simpulannya, menyimak uraian di atas, ternyata perkembangan ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diterapkan para khalifah. Di samping partisipasi dan kedudukan masyarakat terhadap kebijaksanaan tersebut. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan.
Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.